Salah satu pangkal persoalan di negeri ini adalah BBM. Karena BBM naik, sudah dipastikan hampir semua keperluan juga akan naik. Tidak heran jika rakyat marah, terlebih para mahasiswa. Seperti biasa, menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Kenaikan BBM memang bukan hal baru. Sejak era Presiden Soeharto secara berurutan pada era Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden SBY, dan kini era Presiden Jokowi. Yang jelas, setiap era berada dalam konteksnya masing-masing. Hanya saja kenaikan di era Presiden Jokowi ini akan terasa lebih serius dampaknya. Apalagi kalau bukan karena tengah hidup di zaman serba terbuka di media sosial. Mengutip yang dilansir cnbcindonesia.com, Presiden Jokowi sempat melawan cukup lama saat dunia kacau balau. Kepala negara lain bahkan menyerah lebih dulu dengan menaikkan harga BBM. Puncak permasalahan terjadi ketika perang Rusia dan Ukraina meletus pada akhir Februari lalu. Beberapa bulan sebelumnya harga minyak dunia sudah merangkak naik seiring dengan membaiknya perekonomian banyak negara selepas pandemi COVID-19. Namun perang tersebut membuat harga minyak melambung tinggi ke angkasa. Patut diketahui, Rusia adalah salah satu pemasok minyak dan gas terbesar dunia. Amerika Serikat dan teman-teman yang mengenakan sanksi ke Rusia tentu juga memberikan andil. Harga minyak dunia melesat jauh dari yang tadinya berada di level 30 hingga 50 US dollar per barel menjadi 125 US dollar per barel. Semua negara panik, apalagi mengingat situasi juga belum pulih dari pandemi COVID-19. Masih ada luka memar yang harus dibereskan, terutama di sisi fiskal. Negara dengan anggaran terbatas mau tidak mau menaikkan harga BBM, membiarkan beban lonjakan harga minyak dunia dirasakan masyarakat. Opsi yang lain tadinya mungkin jadi pilihan, seperti memberikan subsidi lewat tambahan utang. Akan tetapi banyak negara sudah alami penumpukan hutang karena pandemi. Belum lagi beberapa negara maju memperketat kebijakan moneter lewat kenaikan suku bunga acuan. Sehingga penarikan hutang butuh biaya sangat mahal. Sebut saja Argentina, Brasil, Meksiko, Sri Lanka, Pakistan, dan beberapa negara di Afrika lainnya. Kini alami lonjakan inflasi dan berpotensi besar atau sudah terjerat krisis dan bangkrut. Indonesia bisa saja bernasib sama seperti negara tersebut. Tapi tak semua efek perang berujung negatif. Selain minyak, harga komoditas juga alami kenaikan drastis. Batu bara, nikel, bauksit, tembaga, hingga minyak kelapa sawit harganya melonjak dan memberikan keuntungan bagi Indonesia bak durian runtuh. Nusantara yang kaya raya akan komoditas tersebut tentu tidak ketinggalan meraup cuan. Tahun ini diperkirakan pemerintah meraup penerimaan baik dari pajak dan non-pajak yang bersumber dari komoditas sebesar 420 triliun rupiah. Jokowi akhirnya melawan arus dunia dalam hal kenaikan harga BBM. Dirinya tak mau membebani masyarakat yang baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Dana itulah kemudian digeser ke masyarakat lewat pemberian subsidi energi, meliputi BBM, listrik, dan gas LPG 3 kg. Total yang dikeluarkan adalah 502 triliun rupiah, terbagi atas pembayaran subsidi dan kompensasi terhadap BUMN yang telah menahan harga energi 2 tahun sebelumnya. Jokowi sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Subsidi masih dimungkinkan membengkak setelah melihat harga minyak dunia tak kunjung turun drastis. Ada penurunan tapi tidak signifikan. Dalam asumsi pemerintah, harga minyak dunia rata-rata setahun adalah 95 US dollar per barel dan kurs Rp14.300 per dolar Amerika Serikat.
Konsumsi BBM di dalam negeri juga meningkat drastis menjadi 29 juta KL. Sehingga pemerintah memperkirakan subsidi bisa membengkak sampai dengan 698 triliun rupiah. Pemerintah melihat ada ketidakadilan. Penerima subsidi BBM terbesar dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Bahkan Sri Mulyani melihat kesenjangan orang dan miskin bisa semakin melebar. Perlawanan Jokowi masih memberikan berkah bagi Indonesia meskipun akhirnya menyerah. Lihat saja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2022 berhasil mencapai 5,44%. Inflasi pun masih terjaga di bawah level 5%. Negara lain sudah jatuh ke jurang resesi. Bayangkan apabila Jokowi mengambil kebijakan serupa seperti negara lain. Mungkin masyarakat Indonesia tak akan merasakan indahnya Idul Fitri. Banyak orang akan berpikir 2, 3, atau 4 kali untuk memutuskan mudik ke kampung halaman. Kini harga BBM naik saat inflasi masih mereda. Akan tetapi dampaknya diperkirakan terbatas. Kita akan melihat kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi September dan Oktober. Kita akan lihat di November sudah kembali ke pola normal. Kita perhatikan terus sampai akhir tahun. Jelas Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara. Inflasi hingga Agustus 2022 berada pada level 4,69%, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,94% dikarenakan deflasi yang terjadi pada beberapa kelompok barang. Pada akhir tahun inflasi diperkirakan akan mencapai level 6,6 hingga 6,8%. Ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh di atas 5%, berkisar antara 5,1 hingga 5,4%. Maka artinya Indonesia tidak akan jatuh ke jurang resesi. Bantuan sosial tambahan digelontorkan senilai 24 triliun rupiah sebagai bantalan bagi masyarakat yang membutuhkan. Diketahui ada bantuan langsung tunai BLT senilai Rp600.000 untuk 20,65 juta keluarga. Kemudian bantuan subsidi upah BSU pada 16 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 per pekerja. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah memberikan subsidi yang bisa diambil dari dana transfer ke daerah. Tujuannya adalah UKM, ojek, nelayan, dan lainnya. Direktur Selios Bima Yudhistira menilai masyarakat tetap belum siap menghadapi kenaikan harga energi yang akan diikuti oleh barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga BBM subsidi dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama jenis Pertalite. Masyarakat jelas belum siap menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Dampaknya Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja, kata Bima. Menurut Bima, bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM. Misalnya ada kelas menengah rentan. Sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga Rp7.650 per liter. Sekarang harga Rp10.000 per liter. Mereka turun kelas jadi orang miskin. Jika mau berdebat soal naik atau turunnya harga minyak, pasti tidak akan ada habisnya. Alhasil, semua sudah dihitung oleh para pakar ekonomi yang handal di bidangnya. Kita tinggal menjalaninya. Intinya, kita sangat percaya kepada Presiden Jokowi yang mengelola bangsa ini dengan baik. Terus, siapa lagi yang kita percayai? Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.